Setelah kalah dari Master Ip Man, Cheng Tinci akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia lamanya. Ia pergi bersama putra sematawayangnya yang bernama Cheng Fung, atau yang bisa kita panggil Afeng. Hidupnya kini jauh berbeda. Ia tak mau lagi terlihat sebagai pendekar Wing Chun. Bahkan dalam setiap pertarungan, Tinci berusaha untuk sama sekali tidak menggunakan jurus-jurus Wing Chun yang dulu menjadi ciri khasnya, karena ia ingin mengubur semua masa lalunya. Namun, kehidupan sebagai mantan petarung tak semudah yang ia bayangkan. Suatu malam, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai petarung bayaran, Tinci menemui bosnya untuk melapor. Sang bos kemudian menawarinya pekerjaan baru untuk kembali menghabisi seseorang. Akan tetapi kali ini Tinci dengan tegas menolaknya. Ia ingin berhenti dari pekerjaan kotor itu dan memilih menjalani kehidupan normal bersama anaknya. Sang bos tentu saja tak mau melepas aset berharganya begitu saja. Ia terus membujuk Tinci, bahkan menawarinya bayaran yang lebih tinggi. Tapi keputusan Tinci sudah bulat untuk berhenti. Sebelum berpisah, sang bos yang penasaran dengan kemampuan Tinci sempat mengajaknya bertaruh. Mereka beradu kecepatan antara peluru dengan pukulan Tinci. Hari-hari berikutnya, Tinci menjalani rutinitasnya yang sederhana sebagai seorang ayah. Ia bangun pagi, membangunkan Afeng, lalu mempersiapkan kebutuhan sekolah anaknya. Mereka tinggal di sebuah warung kelontong kecil yang juga menjadi sumber nafkah bagi Tinci. Dari sinilah ia membiayai kehidupan mereka berdua. Walaupun hidup sederhana, Tinci berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Di sisi lain, kota ini punya sisi gelap yang penuh dengan jeratan narkoba dan mafia. Seorang wanita pecandu narkoba bernama Nana terlihat sedang dimarahi oleh bos mafia yang bernama Kit. Ia dituduh tak mau membayar utang narkobanya. Tanpa rasa belas kasihan, Kit langsung menyiksa Nana habis-habisan. Bahkan ia mengancam akan menjual Nana jika sampai nanti malam ia tak melunasi hutangnya. Sementara itu, Tinci terlihat membeli sebuah mainan kecil. Mainan itu akan ia jadikan hadiah ulang tahun untuk Afeng yang rencananya akan mereka rayakan malam nanti. Di tempat lain, Kit membawa Nana ke sebuah kedai untuk menunggu seseorang. Tak lama seorang wanita bernama Julia datang dan langsung menebus hutang Nana. Namun Kit yang serakah tetap menahan Nana. Ia berkata bahwa Julia juga harus membayar bunganya. Mendengar itu tentu saja Julia tak terima. Dan keributan ini berakhir ketika polisi datang dan membawa semua orang ke kantor. Di sana, Kit dengan mudah menyogok kepala polisi agar ia dan anak buahnya bisa bebas tanpa proses hukum. Julia dan Nana juga akhirnya dilepaskan setelah pihak kepolisian mengetahui bahwa Julia memiliki kakak yang cukup berpengaruh di kota itu. Sementara Tinci yang kebetulan ikut terseret dalam kejadian itu juga dibebaskan beberapa jam kemudian.
Namun karena harus menunggu lama di kantor polisi, Tingci menjadi telat untuk merayakan ulang tahun Afeng. Meski begitu, Tingci tetap memberikan hadiah ulang tahun untuk anaknya. Sayangnya hadiah mainan itu sudah rusak karena sempat ditendang saat ia bertarung. Meski kecewa, Afeng tetap menerimanya dengan bahagia. Keesokan harinya, sebuah kelompok mafia besar terlihat berkumpul. Pertemuan itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Wan. Ia adalah kakak kandung dari Kit, sekaligus atasannya. Wan selaku pemimpin kelompok akhirnya mengambil sebuah keputusan besar. Ia menyatakan bahwa mulai saat itu, kelompok mereka harus benar-benar berhenti dari segala bisnis kotor. Semua kegiatan yang berkaitan dengan dunia hitam harus dihentikan. Wan ingin sekali mengubah arah kelompoknya, menjalankan usaha yang bersih, supaya tak ada lagi anggota yang terus-menerus berkelahi, membuat keributan hingga berurusan dengan polisi. Mendengar keputusan itu, Kit jelas tak setuju. Ia merasa masih membutuhkan bisnis kotor untuk memperkuat kekuasaan dan mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Namun posisinya tak sekuat Wan. Karena kalah suara, Kit tak bisa berbuat banyak selain menelan kekecewaannya sendiri. Malam harinya ketika Tingci dan anaknya sedang tidur, Kit bersama anak buahnya datang secara diam-diam. Mereka langsung membakar toko sekaligus rumah Tingci. Api pun dengan cepat melahap seluruh bangunan. Di tengah kobaran api dan kekacauan, untungnya Tingci berhasil kabur sambil membawa Afeng dan menyerahkannya kepada Julia yang kebetulan lewat di depannya. Setelah itu, melihat kondisi Afeng yang memburuk, Tingci dan Julia segera membawanya ke rumah sakit. Di sana, Tingci berharap polisi bisa menindaklanjuti peristiwa ini. Namun, seperti biasa, para polisi yang sudah menerima suap dari Kit menyatakan bahwa kebakaran itu hanyalah kecelakaan biasa. Mendengar itu, Julia yang merasa iba pun menawari Tingci dan Afeng untuk tinggal bersamanya di rumah milik kakaknya yang bernama Fu. Keesokan harinya, Julia mengajak mereka ke bar milik Fu. Awalnya, Fu tak setuju jika ada orang asing yang tinggal di rumahnya. Namun, setelah Julia memaksa, akhirnya Fu mengizinkannya dengan satu syarat, yaitu Tingci tak boleh mengganggu adiknya yaitu Julia dan juga pacarnya Fu yang tak lain adalah Nana. Setelah itu, Julia mengantar Tingci dan Afeng ke tempat tinggal barunya. Malam harinya, Tingci yang masih diliputi dendam belum bisa menerima kenyataan bahwa rumahnya sudah habis dibakar. Tanpa pikir panjang, ia datang ke markas Kit, menghajar anak buahnya dan langsung membakar tempat itu. Kit yang melihat markasnya dibakar langsung marah-marah dan berniat membalas dendam. Namun sebelum ia bertindak, Wan muncul dan langsung menghentikannya. Sebagai pemimpin,
Kuan tak ingin jika adiknya kembali bertindak bodoh dan memperkeruh keadaan. Beberapa waktu setelah itu, Kuan mendatangi Tingci yang kini bekerja sebagai pelayan di bar milik Fu. Tanpa basa-basi, Kuan menguji kemampuan Tingci dengan cara memainkan segelas minumannya seolah mereka sedang memperebutkannya. Dari gerakannya itu, Kuan langsung mengakui kehebatan kungfu yang dimiliki Tingci. Kemudian, ia memberikan cek ganti rugi atas rumahnya yang sudah dibakar. Namun, Tingci menolaknya karena ia juga sudah membakar markas Kit. Mendengar itu, Kuan tak mau memaksanya lalu pergi dari sana. Keesokan harinya, Tingci duduk bersama Fu sambil menikmati minuman. Mereka terlihat mulai akrab, bahkan Fu bertanya soal Wing Chun pada Tingci. Ternyata ia penasaran bagaimana seorang Tingci bisa membuat Master Yip Man tak berani bertarung melawannya. Namun di sini Tingci masih belum jujur dan mengakui bahwa ia sudah dikalahkan oleh Master Yip Man. Karena Tingci tak mau banyak menjawab, Fu malah semakin penasaran yang membuatnya ingin mencoba langsung kemampuan Wing Chun milik Tingci. Sejak kekalahannya melawan Master Yip Man, ia bertekad meninggalkan Wing Chun-nya. Bahkan boneka kayu yang dulu sering ia gunakan untuk berlatih Wing Chun, kini hanya dipakai sebagai gantungan baju saja. Beberapa waktu kemudian di suatu malam, Tingci, Julia, Nana, Fu, dan Afeng makan bersama di sebuah restoran. Suasananya terasa hangat karena malam itu sekaligus perayaan ulang tahun Afeng. Di sana, Tingci menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah ditolong. Julia lalu berkata bahwa mulai sekarang mereka berlima bukan lagi orang asing, melainkan mereka sudah menjadi satu keluarga. Tak lama kemudian, pemilik restoran bernama David datang menghampiri meja mereka. Dengan ramah, ia membawa sebuah kue ulang tahun untuk Afeng. Tentu saja Afeng sangat gembira melihat kue ulang tahun yang ada di hadapannya. Namun tak lama, Afeng malah penasaran dengan gelang Batman yang dipakai oleh David. David pun tersenyum lalu menjelaskan tentang gelang itu. Malam berikutnya, Tingci dan Julia tanpa sengaja melihat seseorang yang sedang mengonsumsi narkoba. Merasa curiga, mereka memutuskan untuk menyelidikinya. Dari situ, mereka mengetahui bahwa narkoba itu ternyata diedarkan oleh Kit dan anak buahnya. Tingci yang sudah tak tahan melihat itu akhirnya mengikuti para pengedar. Lalu, ia merampas sebagian barang haram itu sebagai bukti. Tak lama, Tingci membawa narkoba hasil rampasannya tadi untuk ditunjukkan kepada Kuan. Tingci dengan tegas meminta Kuan agar menghentikan Kit sebelum semuanya semakin parah. Scene lalu berpindah pada Nana yang saat itu sedang melayani pelanggannya. Karena terlalu banyak minum, ia keluar sebentar namun tak sengaja menemukan narkoba milik Kit. Dan apesnya, Kit bersama anak buahnya tiba-tiba muncul dan memaksanya menelan narkoba dalam jumlah yang banyak. Nana terus dipaksa sampai dirinya overdosis dan hampir kehilangan nyawanya. Tak lama kemudian, Julia berhasil menemukan Nana. Namun sayangnya, ia sudah sekarat. Sementara itu di markas Kuan, ia meminta Kit untuk menghentikan bisnis haramnya. Akan tetapi bukannya menurut, Kit malah memanggil anak buahnya untuk menyerang kakaknya sendiri. Namun bersamaan dengan itu, Tingci dan Fu tiba-tiba datang untuk membalas dendam atas kematian Nana.
Dengan satu tebasan saja, ia memotong tangan Kit sebagai ganti atas kematian anak. Tak hanya itu, Kit juga terus didesak dan akhirnya menunjukkan tempat penyimpanan narkobanya, yang langsung diumumkan oleh Fu melalui media, yang tentu saja membuat sang bandar marah dan menandai Fu sebagai biang keroknya. Sementara itu, David terlihat sedang bertemu dengan komisaris polisi di kota itu. Dalam pertemuannya, komisaris memperingatkan David bahwa kerjasama mereka bisa berakhir kapan saja karena bisnisnya sudah disorot oleh media. Mendengar itu, David langsung menyuruhnya untuk menjebak Fu. Tak butuh waktu lama, dengan rencana liciknya, para polisi datang ke bar milik Fu dan menemukan narkoba yang sebenarnya sudah disiapkan oleh mereka. Dengan bukti itu, Fu akhirnya ditangkap oleh mereka. Ternyata Fu tak benar-benar dibawa ke kantor polisi. Ia malah diserahkan kepada David yang sudah menunggunya di sebuah tempat tersembunyi. Sesampainya di sana, tanpa banyak bicara, David langsung menghajar Fu habis-habisan. Now you have to die. Tak lama kemudian, polisi mengabarkan bahwa Fu sudah tewas karena mencoba melarikan diri dan terjatuh dari tebing. Saat Tinci dan Julia melihat jasad Fu, Tinci menemukan gelang Batman di genggaman tangan Fu, yang seketika membuat mereka yakin bahwa sebenarnya Fu sudah dihabisi oleh David. Julia yang dipenuhi amarah langsung berniat untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Namun, Tinci menghentikannya dan mengatakan bahwa dialah yang akan membalaskannya. Sebelum berangkat, Tinci berjanji kepada anaknya bahwa ia pasti akan kembali dengan selamat. Sementara itu, Quan terlihat menemui mantan bos Tinci dan menyerahkan foto David, yang tentu saja Quan bermaksud untuk menghabisinya. Berpindah pada Tinci, sesampainya di restoran milik David, Tinci mendapati anak buah David yang sedang bersiap-siap untuk mengedarkan narkobanya. Tanpa basa-basi, Tinci langsung mengambil tas itu dan membawanya ke hadapan David. David yang melihat itu langsung mengelak seolah ia tak tahu apa-apa. Namun ketika Tinci mengeluarkan gelang Batman miliknya, David tak bisa mengelak lagi dan akhirnya mereka pun bertarung. Die quickly. Hasn't anyone told you? You Chinese think too highly of yourself. Wing Chun, Zhang Tianzi.
Ketika David berusaha kabur, komisaris korup bersama anak buahnya datang mengganggu. Bukannya menangkap David, mereka justru menangkap Tinci yang tentu membuatnya marah dan mengatakan bahwa David adalah bandar narkoba. Tak hanya itu, Tinci juga menunjukkan bukti narkoba yang disembunyikan di mobil milik David. Dengan bukti kuat dan dukungan orang-orang, akhirnya komisaris korup ditangkap karena sudah melindungi bandar narkoba. Melihat itu, David berusaha melarikan diri yang tanpa ia sadari, Sadi sang pembunuh bayaran sudah menunggunya. Dengan menggunakan jarum beracun, Sadi pun melempar tepat ke kepalanya yang membuat David mati seketika. Di akhir cerita, Tinci kembali pulang ke rumah disambut oleh Aveng dan Julia yang terlihat bahagia. Dan film ini mengambil latar pada abad ke-19, di masa ketika dinasti Qing mulai memasuki masa kemundurannya. Cerita dibuka dengan suasana dermaga yang penuh hiruk-pikuk. Namun di balik itu semua, sebenarnya wilayah itu dikuasai oleh dua kelompok gangster. Mereka adalah geng Macan Hitam dan rival bebuyutannya yang disebut geng Laut Utara. Kedua geng ini terus-menerus berseteru, sebab keduanya sama-sama ingin menguasai lahan dan jalur penjualan opium yang menjadi incaran negara-negara barat. Tak hanya itu, banyak juga warga sekitar yang malang nasibnya, dijual kepada orang asing untuk dijadikan pekerja. Dan tragisnya, mereka tak pernah kembali lagi pada keluarganya. Geng Macan Hitam sendiri dipimpin oleh seorang ahli kungfu yang bernama Master Louis. Selain menjadi pemasok opium ke negara barat, Master Louis juga menjalankan berbagai macam bisnis gelap. Mulai dari rumah bordil, tempat perjudian, hingga perdagangan barang haram lainnya. Dalam mengurus semua itu, Master Louis tak bekerja seorang diri. Ia mengangkat 3 anak angkat untuk memimpin masing-masing bisnisnya. Pertama ada Iblis Utara, orang yang mengendalikan jalur opium dan terkenal sangat licik. Lalu ada Gagak Hitam, si penguasa meja judi yang sifatnya sangat serakah. Dan yang terakhir adalah Ular Tua, yang mengendalikan rumah bordil dan tak segan-segan menculik anak-anak perempuan untuk dijadikan wanita penghibur. Di tengah kerasnya dunia seperti itu, muncullah seorang pemuda bernama Wong Fei Hung. Ia adalah anak yatim piatu yang sejak kecil tumbuh bersama saudara angkatnya yang bernama Api. Keduanya berlatih kungfu di bawah bimbingan seorang biksu Shaolin jauh di dalam sebuah goa terpencil. Berkat latihan itu, Fei Hung dan Api tumbuh menjadi pemuda yang tak mengenal rasa takut. Suatu hari, Fei Hung terlihat berada di markas Macan Hitam bersama beberapa pendekar lain yang dianggap hebat. Mereka semua dipanggil oleh Master Louis dengan satu tujuan, yaitu menghabisi geng Laut Utara, yang merupakan rival bebuyutan geng Macan Hitam. Master Louis kemudian memberikan janji bahwa siapa saja yang berhasil membawa kepala bos geng Laut Utara, maka orang itu akan diangkat sebagai anak keempatnya. Artinya dia akan mendapat akses penuh ke seluruh fasilitas dan kekuasaan yang dimiliki oleh geng Macan Hitam. Namun sebelum melepas mereka, Master Louis terlebih dulu menguji mental dan fisik mereka. Dari sekian banyak petarung, hanya Wong Fei Hung lah yang berhasil bertahan tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Singkat cerita, Fei Hung pun dipilih untuk bertarung melawan bos geng Laut Utara.
Dengan tekad dan keberanian yang ia miliki, Fei Hung akhirnya berhasil menyelesaikan misi itu. Master Lui yang kagum dengan kemampuannya langsung menepati janji dan mengangkat Fei Hung sebagai anak angkat keempatnya. Sejak saat itu, Fei Hung secara resmi menjadi anggota geng Macan Hitam. Saat tubuhnya sedang diobati, Fei Hung diam-diam mencari informasi tentang Macan Hitam. Ia sengaja bertanya pada tabib mengenai gudang rahasia tempat semua uang dan harta Master Lui disimpan. Gudang itu ternyata memiliki keamanan yang sangat ketat dan hanya bisa dibuka menggunakan 2 kunci. Satu kunci dipegang oleh ular tua, sementara yang satunya lagi berada di tangan si Gagak Hitam. Cerita kemudian dibawa mundur ke masa lalu, memperlihatkan kehidupan Wong Fei Hung semasa kecil. Kala itu ia hidup bersama 3 sahabat karibnya, yaitu Api, Chun, dan Xiao Hua. Suatu hari Xiao Hua diculik oleh sekelompok gangster untuk dijadikan wanita penghibur. Setelah kejadian itu, ayah Fei Hung yang merupakan seorang tabib sekaligus ahli bela diri tentu saja tak tinggal diam. Ia langsung menyerang salah satu anggota geng dan menanyakan keberadaan Xiao Hua. Namun tindakannya itu justru memancing amarah besar dari bos gangster. Mereka lalu membalasnya dengan membakar klinik milik ayah Fei Hung yang menyebabkan ayah Fei Hung meninggal. Tragedi itu tentu saja meninggalkan luka mendalam bagi Fei Hung dan Api. Dan sejak hari itu keduanya bersumpah untuk membalas dendam. Sayangnya saat mereka mendatangi markas geng itu semuanya sudah terlambat. Semua anggota geng itu sudah dihabisi oleh geng Macan Hitam. Di tengah kebingungan mereka muncullah sahabat baik ayah Fei Hung yang merupakan seorang biksu Shaolin. Ia segera membawa Fei Hung dan Api ke sebuah kuil Shaolin di dalam sebuah gua terpencil. Di sanalah mereka berdua ditempa dengan latihan kungfu sekaligus diberi pemahaman bahwa balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan gegabah. Mereka dilarang meninggalkan tempat itu sebelum mereka benar-benar memahami arti balas dendam yang sesungguhnya. Cerita berlanjut keesokan harinya. Kita diperlihatkan sosok seorang pemuda yang terlihat sangat terpukul sekaligus dipenuhi amarah. Pemuda itu bernama Wulong yang merupakan anak dari ketua geng Laut Utara. Kesedihannya itu tak lain karena melihat kepala ayahnya yang digantung di gerbang geng Macan Hitam. Bukan hanya kehilangan ayah, Wulong juga kehilangan bisnis gengnya karena para pedagang asing lebih memilih bekerja sama dengan geng Macan Hitam yang dianggap sebagai geng terkuat saat itu. Sementara itu, kisah kembali pada Wong Fei Hung yang kini resmi menjadi anak angkat keempat Master Lui. Walaupun sudah punya kekuasaan, Fei Hung tak menetap di markas Macan Hitam, ia justru memilih untuk tinggal di sebuah perahu bordil. Di sana, ia ditemani seorang wanita penghibur yang berhati baik. Alasan Fei Hung mau menerimanya tak lain karena wanita itu bersedia membantunya mencari keberadaan Xiao Hua, sahabat kecilnya. Suatu malam saat semua anak angkat Master Lui berkumpul dan makan bersama, Fei Hung datang bergabung. Di meja itu Fei Hung meledek tongkat milik Iblis Utara yang menurutnya mirip dengan tongkat kakek-kakek. Mendengar ledekan itu, Iblis Utara langsung marah dan menghajar Fei Hung dengan tongkatnya, yang seketika membuat suasana di meja makan menjadi panas. Dari sinilah sekilas kita bisa melihat semua anak angkat Master Lui tak ada yang benar-benar bersaudara. Di sisi lain, kita diperlihatkan Api bersama Chun sedang memimpin sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok anak yatim. Kelompok ini terbentuk dari para pemuda dan anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat kekejaman geng Macan Hitam. Dari sini terkuaklah fakta bahwa hubungan Fei Hung dan Api sebenarnya masih sangat erat. Mereka bekerja sama dalam sebuah rencana besar yang sudah disusun sejak lama. Api mengumpulkan kekuatan melalui anak-anak yatim, sedangkan Fei Hung sengaja masuk ke dalam Macan Hitam untuk mencari kelemahan mereka dari dalam.
Tujuan akhirnya jelas untuk menghancurkan Macan Hitam dan kelompok kriminal lain yang selama ini membuat rakyat sengsara. Keesokan harinya, Master Louis terlihat sedang bernegosiasi dengan para pedagang barat yang meminta tambahan pekerja. Pada waktu yang hampir bersamaan, Api dan kelompok anak yatim menjalankan aksi mereka. Targetnya adalah ular tua. Dengan cerdik, mereka memanfaatkan anak-anak kecil untuk memancing ular tua masuk ke dalam jebakan. Begitu terperangkap, ular tua langsung dihajar habis-habisan. Kemudian Api dan Chun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalin kunci gudang yang dipegang oleh ular tua. Mereka membuat duplikat kunci itu dengan hati-hati sehingga Master Louis dan anak buahnya tak akan mencurigainya. Setelah berhasil mendapatkan replikanya, Api segera menemui Fei Hung untuk menyerahkannya. Fei Hung dengan cerdas langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan mendekati Gagak Hitam. Ia sengaja mengadu domba antara Gagak Hitam dengan Iblis Utara. Tujuannya agar mereka saling mencurigai. Tak butuh waktu lama, Fei Hung berhasil membuat Gagak Hitam percaya padanya. Sebagai bukti, Gagak Hitam langsung mengajaknya pergi ke gudang penyimpanan uang untuk memastikan keaslian kuncinya. Dari situlah Fei Hung akhirnya mengetahui lokasi rahasia gudang penyimpanan harta milik Macan Hitam. Tanpa menunda waktu, ia segera memberitahu Api dan Chun agar mereka segera menyiapkan rencana pencuriannya. Di sisi lain, Master Louis mengajak Fei Hung berjalan-jalan ke salah satu gudang senjata milik gengnya. Ketika mereka sedang melihat-lihat koleksi senjata, tiba-tiba 醒来的斩草除根的痛快，就是要你感受。你知道今天为什么只叫你一个人来？其实你不用找我，还有你今天，要不是我爹住你在码头。 Ah!
你不死， Di malam itu juga, Api bersama kelompoknya langsung melancarkan rencana mereka. Target mereka kali ini adalah membakar gudang opium milik Macan Hitam. Api menyusup ke sana dan mulai membakar semuanya. Sayangnya, meski rencananya sukses, ia terkepung oleh Macan Hitam dari segala arah. 吃饭。 Di tempat lain, Gagak Hitam yang memegang kunci gudang kedua berhasil dipancing keluar. Tanpa menyadari jebakan itu, ia berjalan menuju lokasi yang sudah disiapkan. Di sana, kelompok anak yatim bersama Fei Hung sudah menunggunya. Mereka siap untuk membalaskan dendam atas semua kesengsaraan yang sudah mereka terima. Gagak Hitam pun akhirnya dilumpuhkan dan kunci kedua berhasil mereka dapatkan. Dengan kedua kunci itu, Chun bersama kelompok anak yatim segera membuka pintu gudang uang. Mereka mengajak semua orang mengangkut semua batang perak yang tersimpan di sana untuk dibagikan kepada masyarakat yang selama ini hidup dalam kesengsaraan. Ketika kabar itu sampai ke telinga Master Lui, kemarahannya pun meledak. Ia benar-benar murka karena kekayaannya dirampas begitu saja. Di sisi lain, Api yang gagal melarikan diri akhirnya tertangkap. Dalam kondisi itu, Master Lui langsung menyerahkan sebuah gunting kepada Fei Hung. Ia lalu menyuruh Fei Hung untuk menghabisi Api. Tentu saja Fei Hung tak sanggup untuk melakukannya. Melihat itu, Iblis Utara pun maju, lalu tiba-tiba Api memilih mengakhiri hidupnya. Akibat peristiwa ini, Fei Hung semakin muak pada geng Macan Hitam sekaligus meneguhkan tekadnya untuk segera menghancurkan mereka. Wanita penghibur yang selama ini menemani Fei Hung secara diam-diam datang menemui Iblis Utara. Di sana, sebuah kebenaran pun terungkap. Ternyata wanita penghibur itu adalah Xiao Hua, sahabat masa kecil Fei Hung yang dulu diculik dan hilang tanpa kabar. Xiao Hua datang menemui Iblis Utara dengan satu niat, yaitu untuk menghabisinya sebagai bantuan atas perjuangan Fei Hung sekaligus membalas kematian Api. Sayangnya, Iblis Utara berhasil menyadarinya dan balik menghabisi Xiao Hua tanpa ampun. Melihat itu, Chun yang juga ada di sana dengan penuh amarah langsung menipu Iblis Utara dan berhasil menghabisinya. Setelah kehilangan dua sahabatnya, Fei Hung semakin yakin bahwa pertumpahan darah tak akan pernah berhenti jika Master Lui masih hidup. Maka dari itu, tanpa ragu, Fei Hung memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Hari itu juga, ia bersama kelompoknya mendatangi markas Macan Hitam dan menantang Master Lui untuk duel 1 lawan 1. Karena jumlah anak buahnya yang semakin berkurang, Master Lui pun menerima tantangan itu.
子梗！ Setelah semuanya berakhir, dermaga dan kota itu pun akhirnya terbebas dari bayang-bayang geng dan segala kejahatannya. Para penduduk bisa kembali hidup tenang tanpa tekanan dari siapapun. Sementara Fei Hung sendiri memutuskan untuk meneruskan perjuangan ayahnya dengan membangun sebuah klinik kesehatan bernama Po Chi Lam.